Ya, dan untuk membahas kemenangan Indonesia melawan Korea Selatan malam tadi, pemirsa, kami sudah terhubung bersama dengan pengamat bola, ada Mas Yuke. Selamat siang, Mas Yuke. Siang, Ana Pena. Ini mana Pena nih? Yang mana aja, Bang? Mas Yuke, ini sejarah fenomenal yang berhasil dicetak oleh Indonesia melawan Korea Selatan malam tadi. Nah, komentar Anda soal permainan Indonesia malam tadi ini seperti apa? Apa yang sebetulnya menjadi kunci kemenangan dari Indonesia, skuad Garuda melawan Korea Selatan? Wah, ini luar biasa ya. Tadi kita juga mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia menyaksikan laga ini sampai pagi tadi, sampai subuh tadi, karena ini pertandingan yang sangat penting di era kebangkitan pemain-pemain muda kita. Kita mendapatkan momentum yang sangat bagus. Kalau dikatakan apa resepnya gitu ya, ataupun apa alasan dari keberhasilan ini, saya kira ini perpaduannya dari kerjasama. Kalau kita melihat dari secara makro ya, dari kerjasama federasi yang memberikan support luar biasa kepada STY, kemudian kemampuan STY untuk membuild up pemain-pemain muda ini, sehingga mayoritas pemain-pemain yang tampil di Qatar ini pemain-pemain yang sudah mempunyai pengalaman di timnas senior. Jadi chemistry mereka sudah terbangun sangat baik, hampir 3 tahun sama-sama gitu ya. Kemudian juga kedatangan ataupun juga kehadiran pemain-pemain keturunan ini harus kita akui memberikan impact yang besar ya terhadap mentalitas para pemain kita, sehingga mereka bermain dengan sangat smart ya, sangat berani, tidak kena rasa takut, kemudian juga kompak gitu ya. Semua menjadi kombinasi yang sangat ideal, sehingga saya kira apa yang mereka sudah buktikan itu menunjukkan perpaduan yang sangat harmonis ya antara federasi, kemudian staf pelatih, para pemain yang sudah sama-sama bermain di timnas senior, sehingga buat mereka pertandingan-pertandingan genting seperti tadi malam itu sudah menjadi makanan mereka, karena sebelumnya melawan Australia, melawan Jordan itu kan juga menunjukkan bagaimana mereka secara mental sangat baik, sehingga permainan mereka kalau mentalnya bagus, permainannya pun juga keluar ya. Mereka bisa bermain sesuai dengan strategi pelatih gitu. Mas Yuke, kalau kita berbicara mengenai strategi yang dilakukan oleh Shin Tae-yong, ini kan kalau misalnya kita lihat untuk meredam pemain Korea Selatan, ini salah satu raksasa Asia. Pemain kita kayaknya terbukti seolah tak gentar. Anda melihatnya seperti apa? Iya, betul ya. Karena ini kalau kita saksikan ya sepanjang 120 menit pertandingan itu, ini seperti roller coaster ya, seperti drama yang mengundang rasa deg-degan kita sepanjang laga. Tapi mereka tuh walaupun Korea mendapatkan momentum kembali ya untuk bisa menyamakan kedudukan 2-2 di saat Korea justru bermain dengan 10 pemain, itu kan kita teorinya tuh dalam posisi tertekan ya, karena kita harus bisa membungkus kemenangan tanpa perpanjangan waktu, tapi disamakan Korea, secara mental kita pasti down. Tapi anak-anak tetap bermain dengan spirit yang kuat, dengan kepercayaan diri yang baik ya, sehingga mereka bisa membalikkan situasi itu untuk kembali ke pole position gitu loh. Bahkan di adu penalti, kalau boleh dibilang ini semua pemain memberikan kontribusinya. Kalau mental secara kolektif sudah teruji mereka bangkit setelah kalah dari Qatar di pertandingan pertama dengan mengalahkan Australia itu luar biasa, kemudian tampil sangat indah melawan Jordania itu luar biasa. Tapi secara individu mereka juga membuktikan bahwa mereka punya mental yang bagus. Apa alasannya ataupun faktanya? Karena semua pemain itu saat adu penalti melakukan eksekusi, semuanya melakukan eksekusi. Itu kan artinya kan beban mental itu sebenarnya sudah dibagi ke individu masing-masing, dan mereka buktikan mereka secara individu punya mental yang bagus juga. Walaupun ada satu penendang kita, Arkan Fikri, gagal ya, tapi ujungnya kan endingnya kita berhasil menang gitu ya. Oke, Mas Yuke, kita masih ingin membahas mengenai momen-momen menegangkan, apalagi tadi juga sudah sedikit disinggung mengenai adu penalti. Tapi ditahan dulu Mas Yuke, dijawab usai jeda, kami kembali saat lagi untuk Anda. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Yuke. Mas Yuke, ini tadi pertanyaan menggantung. Kalau mau bicara soal momen-momen menegangkan versi Mas Yuke ini apa? Kalau saya ini tadi malam pada saat adu penalti, di mana kunci utamanya ini tadi berhasil oleh Pratama Arhan. Iya, adu penalti itu kan sejatinya kan hanya 5 lawan 5 penendang kan. Nah itu sebenarnya kita punya momen yang sangat bagus ketika pas penendang terakhir Korea itu nggak masuk. Nah penendang terakhir kita tuh Arkan Fikri, kalau itu masuk selesai, jadi nggak perlu tambahan sudden death. Nah
di saat Alkan Fikri nggak mampu eksekusi, itu kan jadi tambahan sudden death kan, jadi 1+1, 1+1 cari selisih gitu. Itu yang bikin menegangkan. Karena kalau kita dalam masa sudden death itu kita gagal, Korea berhasil, kita out gitu loh. Sebaliknya, ketika Korea gagal kita berhasil, mereka out. Jadi itu udah benar-benar menguras apa namanya degap jantung gitu loh, karena waduh luar biasa lah. Itu yang paling menegangkan sih menurut saya. Oke, nah kalau kita lihat lini penyerang sendiri, tentunya performa Rafael Struijk ini dan juga Ramadhan Sananta kan berhasil mencetak 2 gol ya melalui titik putih. Ya, apa namanya, terutama Rafael Struijk ya, yang kemudian didapuk sebagai pemain terbaik pada pertandingan malam hari itu performanya sangat luar biasa. Dia menunjukkan kualitasnya sebagai predator, apalagi gol pertamanya itu benar-benar boleh dibilang sangat kelas dunia golnya ya, karena sekali sentuh langsung bisa menghujam ke pojok atas gawang Korea. Kemudian yang gol keduanya dia itu juga karena kecerdasan dia ya untuk shielding, dan ada andil komunikasi yang gagal juga dari pertahanan Korea sehingga dia bisa bungkus jadi brace untuk 1-2 gol. Sebenarnya kita mestinya kalau lebih banyak tenang gitu dalam eksekusi penyelesaian akhir, mestinya kita nggak perlu sampai babak perpanjangan waktu, apalagi adu penalti. Tapi ada beberapa kesempatan emas ya, seperti Marcelino yang sudah di depan gawang gagal menjaringkan bola padahal sudah 1-on-1. Terus ada kesempatan Kelly Stroyer juga saat dia masuk itu di babak kedua untuk melakukan eksekusi akhir juga meleset. Nathan, jadi sebenarnya peluang kita tuh banyak gitu loh, karena Korea juga terganggu ya setelah mereka bermain dengan 10 orang gitu di babak kedua itu. Mereka juga agak terganggu, walaupun semangat mereka ya Korea is Korea gitu loh. Jadi dikasih kesempatan dikit, akhirnya mereka bisa bangkit jadi menyamakan kedudukan. Itu yang terjadi sih. Mas Yuke, ini yang jadi kekhawatiran juga dengan absennya Rafael Struijk di laga semifinal nanti. Analisa Anda seperti apa? Iya, memang sangat disayangkan ya, karena Struijk kan sedang on fire ya. Setelah dia nggak bikin gol di 2 laga sebelumnya, bahkan di 3 laga sebelumnya, terus di laga perempat final dia on fire. Kita butuhkan dia, faktanya dia ya karena akumulasi jadi nggak bisa turun. Tentu ini harus ada skema cadangan ya. Saya kira opsinya tinggal 2 ya penggantinya. Kalau tidak Ramadhan Sananta, Hoki Caraka gitu loh. Jadi STY ya diuji di sini bagaimana bisa memaksimalkan skuad yang tersedia gitu tanpa kehadiran Struijk nanti di semifinal. Oke, kalau evaluasi apa kemudian yang harus dilakukan oleh Shin Tae-yong ini jelang laga semifinal? Ya, kalau sudah semifinal ini sudah tergantung keinginan pemain sebenarnya sih kalau dari sisi pelatih ya menurut saya, karena target dari PSSI sudah terpenuhi, target pribadinya STY juga sudah terpenuhi sampai semifinal. Jadi sekarang tinggal para pemain, apakah mereka mau main, karena udah kepalang tanggung ya, kepalang basah ya. Apakah mereka masih punya keinginan besar untuk bisa memenangkan laga semifinal, karena ini kan juga kalau menang menjamin tiket Olimpiade kan. Kalau bicara evaluasi, sebenarnya kepada pemain agar tidak menyia-nyiakan peluang, karena di babak knockout level tinggi seperti ini peluang itu nggak banyak. Jadi kalau dapat peluang, kesempatan itu kita harus bisa tuntaskan, karena gol-gol di waktu normal itu sangat penting. Apalagi gol-gol di babak awal itu menaikkan moral dan bisa langsung menjatuhkan mental lawan gitu. Oke deh, baik. Nanti kita nantikan ya bagaimana perjuangan dari timnas U23 khususnya di semifinal nanti, di laga semifinal. Mudah-mudahan bisa lebih lagi mencetak sejarah luar biasa. Betul terima kasih sekali, banyak terima kasih Mas Yuke atas waktunya. Amin, amin. Ya, terima kasih.